No Kaisas juga menunjukkan rasa malu ketika dia memahami kata-kata Feng Tianxing. Laksamana Feng, pikirkanlah. Hanya dengan mengikuti Laksamana Feng kita dapat mengalahkan Void. Jika kita kembali, kita tidak akan menjadi lawan Void. Apakah Laksamana Feng bersedia melihat kita mati dalam pertempuran yang tidak berarti? Pernyataan ini melibatkan kehormatan klan iblis. Sulit bagi Feng Tianxing untuk menolak. Tapi apa yang dianggap Feng Tianxing adalah masalah lain. Dalam posisi Laksamana, yang paling perlu dipertimbangkan Feng Tianxing bukanlah kehormatan para iblis, tetapi sumber daya di tangannya. Jika Anda mempertahankan 100.000 iblis ini, meskipun tidak ada masalah besar saat ini, sumber dayanya masih cukup. Tetapi sumber daya yang cukup ini didasarkan pada mengandalkan pasar gelap untuk mengumpulkan sumber daya dari seluruh ras iblis. Ini adalah kekayaan terbatas yang harus diselamatkan. Tuhan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berurusan dengan makhluk kosong. Jika 100.000 setan tersebar di antara yurisdiksi Laksamana, mereka tidak perlu khawatir tentang sumber daya mereka sama sekali. Yurisdiksi adalah tempat membesarkan mereka, dan tentu saja ada sumber daya yang dapat mendukung mereka untuk waktu yang lama. Jika menyangkut Feng Tianxing, itu akan menjadi beban murni. Selain itu, bahkan jika para Laksamana itu bergabung dengan Feng Tianxing, setan-setan ini tidak akan ditugaskan ke bawahan Feng Tianxing. Mana mungkin ada sekutu yang hanya merekrut orang tapi tidak mendukung mereka? Bagaimana bisa begitu mudah menjadi sekutu Feng Tianxing? Tidak hari ini. Tapi kamu tidak perlu khawatir. No Kaisas, tolong beritahu iblis lain untukku. Aku berencana untuk bersatu dengan iblis lain dan bersiap untuk membentuk aliansi. Saat itu, kamu masih bisa bertarung berdampingan berpihak padaku. Akan mencoba yang terbaik untuk melindungi wilayah dalam jangkauan sekutu. Saya menghargai kebaikan Anda hari ini, tetapi saya juga memiliki berbagai hal untuk dipertimbangkan. Jadi saya tidak dapat menyetujuinya untuk saat ini. Mohon maafkan saya. Melihat penolakan gigi Feng Tianxing, No Kaisas menghela nafas tak berdaya. Oke, kalau begitu ikuti pengaturan Laksamana Feng, dan aku akan menjelaskannya kepada mereka. Feng Tianxing mengangguk dalam diam, lalu memberikan nasihat. Pakaian sutra yang dibuat khusus akan dibagikan pada siang hari ini. Jangan buru-buru pergi. Apa yang saya katakan sebelumnya akan tetap berlaku. No Kaisas mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum pergi. Feng Tianxing melirik ke belakang, lalu berbalik dan memasuki rumah Laksamana. Persatuan tidak bisa dihindari, dan tidak mungkin menangani Void hanya dengan kekuatan Laksamana tertentu. Sekarang dia telah menjaga perbatasan. Tekanan para Laksamana di belakang Feng Tianxing pada dasarnya hilang. Kekuatan ini tidak bisa disia-siakan. Mereka harus bersatu dan menangani makhluk kosong bersama. Memasuki rumah Laksamana, Feng Tianxing langsung melambaikan tangannya. Luxudu, atas nama utusanku, pergi ke posisi Laksamana lain dan kirimkan permintaan aliansi kepada mereka. Manfaat membentuk aliansi adalah sebagai berikut. Saya, Feng Tianxing, bersumpah demi kehormatan iblis, sekutu manapun yang membentuk aliansi dengan saya akan melakukan yang terbaik untuk membersihkan kekosongan di dalam wilayah di bawah yurisdiksi saya. Dan semua wilayah di bawah yurisdiksi sekutu dapat ditempatkan lingkaran sihir secara gratis untuk melawan kekosongan. Persyaratan untuk bersekutu denganku adalah sebagai berikut. Pertama, untuk semua iblis lengkap di wilayah di bawah yurisdiksi saya, dan di atas. Jika saya perlu melawan kehampaan, saya dapat mengirimkannya secara gratis, pengiriman tidak terbatas. Dan saya tidak akan bertanggung jawab atas iblis yang mati dalam pertempuran. Selain itu, saya juga membutuhkan sumber daya, meski hanya ada 2 keuntungan dari aliansi ini, namun persyaratannya banyak. Sungguh memusingkan kemewahan untuk menonton setiap rekaman. Setelah Feng Tianxing selesai berbicara, dia menatap Feng Tianxing dengan keraguan di wajahnya. Tuan Feng, dengan begitu banyak permintaan, akankah mereka menolak? Feng Tianxing tersenyum. Kok, sekarang hanya kita yang bisa menahan kehampaan. Mereka tidak mau mengandalkan kita. Siapa yang mereka andalkan? Dan kondisi yang saya tetapkan adalah semua saat melawan kehampaan. Dan hampir tidak ada persyaratan selain itu di waktu lain. Dia menamparkan kepalanya. Aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Feng Tianxing tidak terburu-buru, dan memanggil Sehu lagi, memintanya untuk membawa Sedu bersamanya. Feng Tianxing tidak khawatir untuk membentuk aliansi. Selalu ada beberapa Laksamana yang tidak mau menghadapi kehampaan sendiri. Saya hanya memberi mereka kenyamanan. Feng Tianxing tidak peduli dengan masalah ini, itu hanya formalitas. Yang benar-benar penting adalah tetap berada di puncak ras iblis. Dengan perubahan kesadaran Feng Tianxing, kesadaran tubuhnya telah mencapai klon iblis. Pada saat ini, avatar iblis telah menyelinap ke Grand Canyon, dan berhenti di posisi di mana kehampaan berada untuk pengamatan yang baik. Saat kesadaran bergeser, semua penemuan klon muncul di benak Feng Tianxing. Tidak ada perubahan khusus di sekitarnya, kecuali lubang besar di tanah yang lebarnya puluhan meter dan hitam pekat tanpa dasar. Ini ditinggalkan oleh Void, dan di dekatnya, Anda masih bisa melihat tanah yang digali saat Void digali. Adegan ini membuat Feng Tianxing cukup khawatir.
Mungkinkah tujuan dari makhluk kosong ini bukan untuk menyerang? Menurut akal sehat, jika mereka hanya menjaga jalur penting antara iblis tingkat atas dan bawah, mereka hanya akan mengikuti jalan yang ditinggalkan oleh iblis. Jadi bagaimana mereka bisa menggali lagi? Sepertinya kita harus masuk dan menyelidiki. Feng Tianxing mengendalikan klon ras iblis, dan melompat ke dalam lubang gelap. Dengan persepsi yang tajam dari tubuh ras iblis, meskipun di bawah gelap, bukan karena dia tidak bisa melihat jari-jarinya, sebaliknya, dia bisa melihat setiap detail dengan jelas. Setelah menyelinap masuk dengan Feng Tianxing, ditemukan bahwa apa yang digali Void bukanlah lubang besar, melainkan corong datar terbalik. Dari luar hanya ada lubang melingkar, tetapi di dalamnya cukup sempit dan panjang, dan kedua sisinya telah digali untuk jarak yang tidak diketahui. Pada saat ini, ekspresi Feng Tianxing berubah. Karena kedua sisi ruang datar ini posisinya menghadap persis dengan posisi asli Grand Canyon. Dan ngarai ini awalnya adalah celah yang tersisa ketika 3.000 pengadilan Tao bergabung menjadi satu. Karena terhubung di sini, tentu saja hal yang paling mudah untuk digali dan diputuskan dari sini. Mungkinkah mereka ingin memisahkan kembali 3.000 pengadilan? Ekspresi Feng Tianxing sedikit aneh. Jika pengadilan 3.000 Dao dibagi kembali dari keseluruhan ini, apa yang akan didapat Void? Apa yang akan hilang dari iblis tingkat tinggi? Jika Anda tidak mengetahui hal ini, semua tebakan adalah ide yang tidak berdasar. Saat ini, Feng Tianxing tidak memiliki cara untuk mencari jawaban dari kehampaan, dan klan iblis tingkat rendah tidak tahu apa-apa tentang urusan tingkat tinggi. Satu-satunya cara adalah mencari tahu di mana klan iblis tingkat tinggi tinggal dan meminta jawaban dari mereka. Cara termudah untuk menemukan eselon atas ras iblis adalah terus turun sampai Anda menggali sebidang tanah ini. Feng Tianxing sekarang turun dengan kecepatan penuh, menggali dari tempat makhluk kosong itu berhenti. Saya tidak tahu berapa lama untuk menyelesaikan masalah ini. Feng Tianxing hanya membuang kesadaran klon, dan tubuhnya memiliki kilatan kesadaran, dan dia kembali ke klon umat manusia.